Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba memberikan pembelajaran tentang pembuktian rumus limit fungsi trigonometri bentuk khusus. Ya, nah bentuk khusus limit fungsi trigonometri dapat dituliskan sebagai berikut. Bisa saja nanti dalam persoalan-persoalan yang terkait dengan limit fungsi trigonometri, kita ketemu nanti dengan persoalan limit x menuju 0 ya sin x per x. Nanti kalau seandainya ini disubstitusikan harganya, ini sin 0, ini dibagi dengan 0, sin 0 harganya 0, nah, 0 nilainya tetap 0, ini 0 bagi 0 itu bentuk tak tentu, itu bentuk pertama ya, bisa dituliskan. Atau bisa nanti dinyatakan seperti ini, ketemu nanti permasalahan, atau nanti bentuk tangen, ya, atau nanti juga bentuk tangen yang seperti ini. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, ya, dia bisa diselesaikan. Nah, kita akan menyelesaikan, untuk menyelesaikannya perhatikan langkah-langkah berikut. Nah, di sini kita diberikan luas ya, biasanya yang bisa digunakan itu adalah luas, perbandingan luas maksudnya. Nah, di sini diberikan kita ada garis ya, garis. Nah, ini misalkan sebagai koordinat sumbu x ya, ada garis lain sebagai sumbu y. Diberikan kita nanti lingkaran. Nah, dalam lingkaran itu ini kita tahu ya nanti ada aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Bentuk trigonometri ya. Kita harus tahu nanti sinus itu artinya apa, kosinus itu apa, tangen itu apa, itu harus tahu. Nah, di sini diberikan kita sebuah segitiga ya. Misalkan sudut yang terbentuk itu nilai sudutnya adalah x derajat. Kita diberikan juga segitiga, segitiga, kemudian ada juga segitiga. Nah, sebelum melanjutkan agar rumus luas atau pembuktian luas itu bisa digunakan ya. Perhatikan, berarti kita harus menyimbolkan ya, disimbolkan ini sebagai 0, kemudian ini A, B, ada C, ada D. Ini tujuannya adalah agar kita mudah dalam menamainya nanti atau mengambil yang kira-kira dibutuhkan, bangun-bangun yang kira-kira dibutuhkan. Nah, setelah itu kita ambil segitiga OBD ya, segitiga OBD nanti diambil di sini. Kemudian kita ambil juga segitiga OBC, OBC ya, ini garis tingginya tadi, garis tinggi. Kemudian kita ambil juga juring ya, juring OBC. Jadi yang kira-kira dibutuhkan, luas yang akan dibutuhkan untuk pembuktian kita nanti adalah luas OBD, OBC, dan OBC. Ini kali ini juring ya. Nah, ada 3 buah luas yang digunakan, yaitu segitiga OBD, segitiga OBC, dan luas juring OBC. Nah, di sini, jika luas segitiga yang ada dibandingkan dengan luas juring OBC, itu berlaku ya. Ini segitiga OBC tadi diambilkan dari OBC. Ada juring OBC, kemudian ada segitiga OBD. Nah, sekarang luas segitiga OBC, ini OBC, OBC yang ini tadi, OBC. Tentu nilainya akan kurang atau sama dengan luas juring OBC. OBC ini akan juga kurang atau sama dengan luas OBD ya. Dan pernyataan ini bisa diterima karena memang kalau kita lihat segitiga OBC pasti nilainya akan kurang atau sama dengan ya, sekurang-kurangnya dengan OBC. Akan juga kurang dari OBD. Nah, sekarang kita ambil luas segitiga ya, luas itu bisa dinyatakan sebagai alas dikali tinggi bagi 2 atau setengah alas dikali dengan tinggi ya, itu rumus luas segitiga. Nah, sekarang setengah OB ya, OB-nya alas bagi segitiga yang ini tadi, itu dikali dengan AC. AC adalah garis tinggi. Ya, nah, ini bisa diterima. Kemudian luas juring itu sudut, karena sudutnya X, berarti X dibagi dengan 2pi, rumus luas juring ya, dikali dengan pi itu, kemudian OB dikali dengan OC. Karena OC ini sama dengan OB, berarti bisa kita tulis sebagai OB. Nah, di sini luas segitiga OBD ya, bisa kita ambil luas segitiganya adalah setengah dari OB dikali dengan BD ya. Nah, ini setengah dari OB dikali BD. Nah, kemudian karena kita tidak mengetahui nilai-nilainya, maka nilai-nilainya tersebut bisa kita misalkan sebagai nilai lain ya. Tapi sebelum itu ini ada 1/2, ini juga ada 1/2, 1/2, biasanya ini bisa dicoret semua nilai ya, yang 1/2, atau bisa kita kali dengan nilai 2 semua ruas. Nah, setelah itu OB karena tidak diketahui dan dia berada di sebuah lingkaran, berarti bisa kita misalkan OB itu nilai harga yang misalnya X atau nilai Y atau 1 atau berapapun.
Nah, kita ambil nilai 1 ya agar mudah kita dalam menyederhanakannya. Kalau kita ambil 1 berarti OB 1. AC itu bisa kita ambil pendekatan sinus. Karena sinus itu diketahui nilainya adalah sisi depan per sisi miring. Depannya AC, ya, miringnya OC. Dan OC-nya tadi kan ya jari-jari ya, ini kan jari-jari tadi. OB sama dengan OC. Berarti nilai ini juga 1. Berarti AC bisa kita katakan sama dengan sin X. Nah, setelah itu, ya, yang nilai ini bisa disederhanakan. Ini 1/2 tadi dihilangkan. Ini tinggal Pi dibagi Pi boleh. OB, karena nilainya tadi 1, berarti bisa kita tulis sebagai 1. Ya, 1 kali 1, 1 kuadrat. OB tadi nilainya kita misalkan 1, berarti 1. Nah, BD yang ini, ya. BD itu artinya sisi tegak ya, sisi tegak. Dan kita diketahui tadi ada X ya sebagai sudut. Dan OB-nya sudah diketahui harganya adalah 1. Karena dia berharga 1, berarti kita bisa memisahkannya sebagai nilai 1. Oke. Nah, BD itu bisa kita ambil nilai tangen ya, tangen sisi depan per sisi samping. Depannya BD, sampingnya OB. Ya, OB-nya 1 berarti tangen X itu sama dengan BD per OB. OB-nya 1 ya, berarti nilai BD itu adalah tangen X. Nah, setelah itu, ini bisa kita kali dengan nilai sin ya, sepersin. Karena di sini ada sin, di sini juga ada sin. Tangen itu bentuk lainnya adalah sin per cos. Ya, berarti bisa kita kali dengan nilai sepersin. Nah, setelah itu, ya ini dikali sepersin, ini nilai 1, ini X kali 1 kuadrat, tetap X, berarti X per sin X. Nah, di sini, ini karena sin dikali dengan sepersin, sinnya bisa dicoret, berarti tinggal 1 per cos. Nah, ini bisa kita katakan sampai di sini ya, cos X itu kecil atau sama dengan sin X per X, atau kecil atau sama dengan 1. Dan jika semua ruas dilimitkan dengan X menuju 0, akan kita peroleh ya bentuk kita tadi, yang cos X kecil atau sama dengan sin X dibagi X kecil atau sama dengan 1. Maka limit X menuju 0, ya, kita tulis cos X, ini limit X menuju 0, kita tulis sin X per X. Nah, ini limit X menuju 0, 1. Nah, di sini limit cos X ya diganti dengan cos 0, ya berarti cos 0 nilainya 1. Di sini nilai limitnya 1, ini nggak usah diganti, karena memang yang kita butuhkan adalah limit sin X per X. Nah, jika ada dua harga kecil dari 1 berada di antara 1 dan 1, maka itulah nilai limitnya bisa kita katakan sebagai 1. Maka berlaku ya, limit X menuju 0 sin X per X itu sama dengan 1. Nah, itu kira-kira ya, jadi bisa kita katakan dia terbukti bahwa limit X menuju 0 sin X per X itu sama dengan 1. Nah, itu bentuk khusus dari trigonometri. Nah, sebagai latihan, ya tunjukkan limit X menuju 0 tangen X dibagi X itu sama dengan 1. Ya, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.